bilang Loli tersangka. Katanya ada yang ngomong katanya dari NM juga. Saya belum lihat tuh, tapi benar atau tidak. Gimana dia mau jadi tersangka? Dia begitu menderitanya. Ketika penyidik Polres Jakarta Selatan kemudian menyatakan dia sebagai tersangka, itu bisa diduga bahwasanya Laura itu melaksanakan itu legal, yang tanpa pertimbangan medis, yang kemauan sendiri, yang tujuannya atau meniadakan anak yang dikandung. Ini kemudian dia ditersangkakan gitu. Jadi masuklah unsur. Jadi kemungkinan besar Laura ini melakukan kandungan atau atas niatan sendiri. Begitu. Karena atas niatan sendiri kemudian tanpa pertimbangan medis, akhirnya pihak kepolisian menaikkan posisinya Laura sebagai tersangka. Nah, apakah hanya Laura yang nanti akan jadi tersangka? Jawabannya tidak. Siapapun yang terkait yang turut serta melakukan atau sebagai yang menyuruh melakukan atau Laura sendiri yang melakukan, ya sudah, dia bisa dituntut sebagai tersangka. Ya kliniknya, ya dokternya, ya siapa yang menyuruh, dan Laura sendiri sebagai pelakunya yang diduga melakukan, ya dia sebagai tersangka. Khusus mengenai Laura, ini ada lagi dasar pemaaf dari apa yang diperbuat. Begitu, misalnya sebenarnya Laura ini melakukan karena dipaksa oleh pihak lain atau pihak ketiga atau pihak yang nggak suka dia punya anak atau mengandung. Dia dipaksalah dengan ancaman, kamu harus, kalau enggak saya kamu gitu. Nah, itulah kemudian Laura kemudian bisa dilepaskan dari posisi tersangka. Tapi itu pembuktiannya nanti ada di pengadilan. Begitu, sementara dia tersangka dulu dimasukkan ke pengadilan, atau kemudian ketika dalam suatu penyidikan memang ditemukan bahwasanya ada yang memaksa dia dengan ancaman menganiaya, ancaman yang berbahaya juga buat si Laura. Akhirnya Laura melaksanakan yang namanya tadi kandungan. Nah, itu Laura bisa lepas dari situ. Nah, sementara ketika dia dijadikan tersangka, berarti unsur itu belum ada. Jadi itu yang kemudian pihak penyidik kepolisian kemudian menerapkan Laura sebagai tersangka. Dasarnya adalah yang ilegal dan atas niat sendiri. Kalau kronologisnya sih saya nggak tahu ya, karena saya diceritain kan, karena saya tadi itu masih tidur. Karena saya masih tidur, terus pagi-pagi didatengin sama tetangga, suruh siap-siap, suruh ke rumah sakit. Ya, saya tanya kenapa, katanya Pak Sandi. Saya tanya kenapa Pak Sandi, udah ikut aja katanya. Pak Sandi jatuh. Oh, kenapa? Udah buru. Udah pas saya keluar mau pergi ke rumah sakit, saya lihat motor suami saya yang dipakai tadi pagi itu kok penuh darah. Ya saya kaget, kenapa ini? Enggak, jatuh, bilangnya aja begitu. Ya udah pas saya ke rumah sakit, lihat suami saya tuh udah di tempat tidur itu udah penuh darah, tapi masih sadar. Sadar cuman dia karena dia nahan kesakitan. Saya ajak ngomong juga masih respon, cuman ya cuma saya bilang aja kuat, dia bilang iya gitu aja. Cuman saya bilang siapa pelakunya, siapa, dia mau nyebut itu dia nggak bisa, dia susah, sesak napas. Pas mau pindah ke rumah sakit itu masih sadar. Di sini saya taruh berapa menit dari jalan pindah ke rumah sakit, udah langsung nggak ada. Untuk percekcokan secara pribadi tidak ada, hanya saja di akhir tahun kemarin di bulan Oktober yang lalu hanya ada perdebatan di dalam rapat pertemuan warga, dan itu pun kita sudah selesaikan di tempat dan tidak berkembang sampai hari ini, sampai tadi pagi. Sejak kejadian itu sampai tadi pagi itu masih kondusif, jadi tidak ada percekcokan lagi atau persisian lagi. Jadi kita masih anggap aman, terkendali sampai kejadian tadi pagi. Menurut informasi dari warga yang membantu, itu diketemukan sekitar pukul 7:30 sampai pukul 8. Jadi antara lokasi dengan lokasi ditemukannya korban itu sekitar 50 meter. Karena si korban dari ketika terjadi
masih sempat berlari untuk meminta pertolongan. Yang kebetulan di sini ada warga saya yang bekerja sebagai perawat di salah satu rumah sakit, yang kemungkinan si korban berpikir untuk mencari bantuan ke warga saya tersebut, tapi kebetulan masih dalam status dinas, jadi belum pulang. Sampai akhirnya jatuh dan tersungkur di rumah depan perawat itu. Infonya sekitar 3-4. Di bagian mana saja, Pak? Infonya badan, leher, dan kepala. Untuk sampai saat ini kita belum tahu dia menggunakan apa. Mungkin ya pelaku itu kan dia suka, karena waktu itu pernah kejadian atau berapa minggu yang lalu lah ya, pelaku itu lagi mangkas pohon. Pas saya lewat itu dia kayak langsung gitu, kayak penuh dendam gitu. Nah saya tegur, saya bilang pelan-pelan, nanti kalau kena gimana, saya bilang gitu kan. Nah tadi pagi juga ada yang bilang katanya posisinya dia itu juga lagi pangkas pohon. Nah mungkin suami saya lewat, mungkin ya gitu juga kali posisinya, ditegur kali sama suami saya. Mungkin ditegur dia nggak terima, makanya mungkin suami saya langsung mungkin ada cekcoknya di situ, karena mungkin ya dia mungkin lagi mangkas, mungkin suami saya juga negur pelan-pelan gitu kali ya, jadi mungkin dia nggak terima, jadinya mungkin ya ada cekcok di situ tadi pagi. Kalau dendam sih ya nggak tahu ya, emang yang pelaku itu sih orangnya kan tertutup ya, nggak pernah ngomong. Cuma kalau untuk suami saya nggak ada dendam sama siapa aja. Cuma ya kalau nggak tahu ya kalau dia dendam apa sama suami saya. Ada memang waktu itu cekcok pas waktu dia rapat RT itu di bulan November, karena dia nggak terima karena kita komplain untuk masalah minum-minum. Itu dia nggak terima. Mungkin karena infonya kan katanya di base campnya ketemu botol. Dari yang cekcok itu dia udah ngeliatin gelagat nggak suka. Jadi kalau ketika ketemu saya berpapasan itu dia melotot. Saya lihat sih banyak banget ya, ada di kepala tuh ada beberapa, sama di badan, di perut, ya di dada sama di tangan itu banyak. Ya hukumannya ya agar dihukum setimpal ya. Saya mau, karena dia udah ngerebut suami saya, ayah dari anak-anak saya. Kita duga sedang dalam pelarian dan sedang dalam pengejaran dari pihak kepolisian. Setelah disemayamkan di rumah duka, prosesi pemakaman Sandi Permana berlangsung dengan penuh haru. Masa saya yang nawarin, dia ngamatin. Om, bisa nggak Loli sama Om aja dengan Bu Adik? Kamu udah pikirkan? Iya, saya bentak kok. Ya kan dia udah lihat track record saya rupanya melalui. Dia kan memang nggak dikasih handphone ya, tapi dia dikasih TV. Yang TV itu smart TV, dia bisa lihat perkembangan YouTube apa. Makanya dia tahu kantor saya. Jadi bukan rekayasa. Oh sangat bisa. Saya kan guru juga. Sebelum saya jadi dosen, saya guru. Saya belajar ilmu jiwa perkembangan. Saya dosen juga sampai hari ini. Istri saya nangani banyak orang juga. Enggak lah. Biasa. Ponakan saya berapa orang tinggal sama saya. Nah, bergaul. Saya lihat Loli paham. Anaknya cerdas. Kalau Nikita Mirzani bilang Loli pintar, saya akui dia pintar. Pintar. Tetapi jangan lupa, Loli ini menganalisa. Saya kalau dia ngomong, saya lihatin, oh dia menganalisa. Arahnya kemana, dia paham. Pintar dia. Jadi kalau dia menjadi bagian dari keluarga saya rasa insya Allah kita lakukan, dan kita lakukan yang terbaik buat dia. Dan anak saya Kalib senang, dia mau, ya sudah, nah begitu. Bibi, tapi itu gimana Mi? Rapat katanya mau ambil alih itu Mi. Ambil alih apa? Ambil Gak apa-apa. ambil. Siapa yang mau ambil? Daripada berebutan ambil aja, biar ngerasain gimana rasanya ngasuh, ya kan? Ya ambil aja.
Oh, dia yang datang ke saya kok. Saya harus jaga ketika saya melihat bahwa sosok seorang ibu itu sangat tidak pantas melakukan itu kepada anaknya berdasarkan keterangan Loli. Kita wajib menjaga itu, bos. Jadi nggak ada di situ urusan, oh itu kan anak saya, ini anak saya. Terus dibangun sebuah narasi, nggak, faktanya Kementerian PPA, KPAI, ya, unit PPA dari Polri sampai Mabes Polri, mereka paham kemauan Loli dan di respon dan disetujui. Dia sebagai keluarga saya yang mewakili dengan istri saya, clear sampai di situ, dan dibuktikan sampai dengan diantar ke sana saya, dan saya juga yang akan mewakili kepentingan dia jika diperlukan, dan saya akan secara berkala melihat dia di sana, dan yang lain tidak bisa kecuali izin itu tadi dari Kemen PPA, penyidik, kemudian KPAI. Nah, kita saling ini. Jadi nggak ada yang bisa membrainwash pikiran dia, nggak bisa. Dia akan mandiri di sana. Ini paralel kita buat. Jadi di sana itu dilakukan asesmen, kemudian dia psikisnya apa, nanti progresnya kita lihat, baru merapatkan. Tapi dalam pada itu kami juga akan mengajukan ke Pengadilan Agama agar dia bisa diasuh.